Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus kami mengenai implementasi asesmen fisik terkait pada pasien dewasa. Nah, ini kelompok 1 ya. Kemudian studi kasusnya kita mulai dari MST-nya terlebih dahulu. Dari skor MST-nya itu total skornya itu adalah 4 karena ada penurunan berat badan, ada penurunan nafsu makan, dan termasuk sakit berat, sehingga dirujuk ke dietitian untuk dilanjutkan asam gizi lanjut. Nah, untuk riwayat kliennya itu sendiri, ini ada Tuan F, 26 tahun, laki-laki, sukunya Sunda, pendidikan terakhirnya adalah sekolah dasar, kebiasaan merokoknya tidak ada, pekerjaannya adalah sebagai buruh, agamanya Islam, dan masuk ke rumah sakit tanggal 5 Oktober 2020. Kemudian pasien ini datang ke rumah sakit untuk rencana kemoterapi yang ke-6 dengan diagnosa medisnya adenokarsinoma rekti stadium 3 distal. Nah, ini untuk pengukuran antropometri yang kami lakukan, 49 kg, tinggi badan 164 cm dengan pengukuran lila juga sekitar 23 cm. Kemudian kita juga melakukan pengukuran lemak tubuh dengan menggunakan scan fold caliper yang didapatkan hasil 4,3 mm, tricep 11,5 mm, dan subscapula 7,95 mm, dan suprailiaca 7,4 mm. Dari pengukuran BB dan TB yang kita dapatkan, itu didapatkan IMT yaitu 18,2 dengan status gizi kurang. Berat badan 2 minggu yang lalu, ini pada timbang itu sekitar 53 kg, dan dari sini terdapat penurunan 4 kg atau sekitar 7. Kita juga melakukan pengukuran berdasarkan lila sebagai bahan perbandingan untuk wilayah 3 cm dengan standar WHO NCHS-nya 31,9 cm dan termasuk gizi kurang karena hasil lila per umurnya 72,1%. Nah, kemudian ini hasil lila berdasarkan standar deviasinya. Dari lila 23 cm, standar lilanya 29,3 cm, persentase lilanya sekitar 78,5%, dan ini termasuk depresi sedang atau gizi kurang. Kemudian kita juga coba ukur dari lila ini dihitung menggunakan berat badan estimasi dari UTI Arupah. Dari pengukuran lilanya didapatkan berat badan estimasi yaitu sekitar 45,9 kg. Dari hasil ini didapatkan selisih dari berat badan aktualnya sekitar 3,1 kg. Terdapat perbedaan 6,32% antara BB aktual dan berat badan estimasi. Nah, kemudian ini adalah perhitungan lemak tubuh menggunakan scan fold caliper. Jadi dari scan fold caliper kemudian ini akan mendapatkan hasil persen lemak tubuhnya. Nah, ini merupakan persen lemak yang berdasarkan pada satu lokasi pengukuran, yaitu lokasi tricep. Lokasi tricepnya yang kita dapatkan hasilnya adalah 11,5 mm. Ini ada tabel yang kita dapat dari buku penilaian status gizi. Di sini 11,5 mm didasarkan pada usianya, ini masuk 17 sampai dengan 17,4 sampai dengan 18,4% untuk total lemak tubuhnya dan termasuk di atas normal. Kemudian kita juga bandingkan lagi persen lemak tubuh berdasarkan dua lokasi pengukuran, yaitu dua lokasi dari tricep dan juga subscapular, di mana hasil pengukuran tricep dan subscapular kita jumlahkan. Kemudian kita plot di tabel ini, jumlahnya itu sekitar 19,4 mm. Di situ berdasarkan usianya itu termasuk normal, karena sekitar 14,1 sampai dengan 15,5%. Kemudian tabel selanjutnya ini adalah subscapular dan suprailiaca. Dari hasil pengukuran tersebut semuanya dijumlahkan mendapatkan hasil 31,1 mm. Kemudian 31,1 mm ini dilihat lagi ke dalam tabelnya dan berdasarkan usianya di situ didapatkan bahwa persen lemak tubuhnya itu sekitar 12 sampai dengan 14,7% dan termasuk normal. Nah, kemudian ini hasil pengukuran dari biokimia. Hasil pengukuran biokimianya, hemoglobinnya termasuk rendah, 13,1, hematokritnya juga termasuk rendah,
yaitu 38,4, sedangkan untuk protein, serum, kreatinin, dan protein total termasuk kategori. Kemudian ini adalah pemeriksaan fisik klinis, pasien komposmetis, dan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu dalam batas normal. Nah, ini kemudian penampakan dari pasien. Dari sini didapatkan hasil bahwa untuk atrofi otot lengannya itu tidak ada, hilang lemak sukutannya ada, terdapat di bagian orbital, iliac crest, dan juga ribs atau chest. Nafsu makannya ini tidak baik, pasien ada mual, tapi untuk muntah, kembung, diare, gangguan menelan, mengunyah, odema, konstipasi, gangguan menghisap itu ada. Makannya sendiri, pasien mengalami penurunan nafsu makan dalam 1-4 hari setelah kemoterapi. Jadi pada saat 1-4 hari setelah kemoterapi, biasanya makan teh tawar, jeruk, dan juga tomat. Namun pada hari kelima, nafsu makan pasien itu pasien dapat makan 4 kali dalam sehari dengan makanan pokok sekitar 1 sampai dengan 1,5 penukar sayur, setengah penukar, dan protein nabati 1 penukar setiap makan. Pasien juga menyukai cemilan berupa buah-buahan. Pasien juga tidak mengkonsumsi daging ayam, daging sapi, dan hanya mengkonsumsi ikan atau telur. Pasien juga telah mendapatkan konseling gizi terkait gizi untuk pasien kemoterapi. Nah, ini untuk riwayat makannya, asupan makan sebelum masuk rumah sakit, ini sekitar 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, didapatkan total energinya hanya 400 kalori, proteinnya 15 gram, lemaknya 11 gram, dan karbohidrat sekitar 60 gram. Sehingga didapatkan asupan energinya itu hanya sekitar 21,1% dari kebutuhannya. Nah, ini adalah riwayat makan hasil 1 kali 24 jam. Pada saat masuk rumah sakit, asupan makannya pasien bisa menghabiskan sekitar energinya 1000 kalori, proteinnya 30 gram, lemaknya 27 gram, karbohidratnya 157,5 gram, dengan persentase asupan sekitar 52,6% dari kebutuhannya. Ini adalah diagnosa gizi yang kami pilih. Yang pertama adalah asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan daya terima makan yang terbatas karena adanya efek kemoterapi, jadi dengan asupan makan atau recall asupan 24 jam, 52% dari kebutuhan, ada mual, dan berat badan turun 7,5 dalam 2 minggu. Dan diagnosa yang kedua itu adalah malnutrisi sedang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan zat gizi fisiologis penyakit kronik dan asupan makan yang kurang dalam waktu yang lama, ditandai dengan penurunan berat badan 7,5% dalam 2 minggu, asupan makan sebelum masuk rumah sakit 2 minggu yang lalu 21% dari kebutuhan, IMT 18,2, dan dari lila per umur itu didapatkan 72,1% dan adanya hilang lemak sukutan ringan. Ini adalah rencana intervensi dari kelompok kami. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan asupan makan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan secara bertahap untuk mencapai minimal lebih dari 7% dari kebutuhan dalam hari. Mengkoreksi malnutrisi dengan cara meningkatkan berat badan sehingga status gizi baik tercapai dalam waktu 1 minggu. Implementasi yang kita lakukan itu mulai dari pemberian makan pasien, edukasi gizi, dan juga adanya koordinasi asuhan gizi. Nah, ini adalah perhitungan kebutuhan yang kita lakukan menggunakan rumus Mifflin. Dengan menggunakan berat badan aktual, didapatkan kebutuhan energinya 1.900 kalori, dan protein 15% yaitu 71,2 gram, lemak 52,7 gram, karbohidrat 285 gram. Dietnya adalah diet biasa, diet gizi seimbang dengan bentuk makanan biasa, proteinnya oral, frekuensi makanannya 3 kali makan utama 2 kali, dan kita oral suplemen sebanyak 3 kali 200 ml. Untuk memenuhi pilihan pagi, siang, sore itu selalu roti karena memang itu yang bisa masuk untuk pasien ini gitu saat ini. Dengan ditambahkan formula dari rumah sakit yaitu 3 kali 200 ml. Nah, ini edukasi gizi yang kita lakukan. Yang pertama, mengkomunikasikan rencana pemberian makanan kepada pasien dan keluarga, melakukan edukasi mengenai diet yang diberikan, dan adanya koordinasi gizi dengan BPJP untuk diet yang diberikan dan koordinasi dengan perawat untuk pemberian makan pasien. Nah, ini adalah rencana monitoring dan evaluasi gizi kita. Monitoringnya rencananya yang pertama adalah asupan makan. Data yang diambil itu data asupan dari energi, protein, lemak, karbohidrat dengan metode recall 1 kali 24 jam. Targetnya adalah makanan yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan lebih dari 75% dari kebutuhan. Dan juga kita lakukan pemeriksaan fisik klinis mulai dari nafsu makan, kondisi mual, tekanan darah,
dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Targetnya pemeriksaan fisik dan klinis dalam batas normal. Kemudian monitoring antropometri, mulai dari berat badan, lingkar lengan atas, maksud tekan. Metodenya dengan cara pengukuran langsung. Targetnya adalah tidak ada penurunan berat badan, dan berat badan diharapkan meningkat atau meningkat bertahap minimal 500 gram dalam seminggu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.